Alright guys, okay, for now we will discuss about exercise 60, right, in Baron's TOEFL yang bagian readingnya guys ya. Exercise 60, latihan 60 di TOEFL-nya Baron yang bagian reading. Oke, di sini ada narration, narasi, sequence, urutan, humanities. Humanities itu ini ilmu manusia, apa namanya? Perilaku moral manusia terhadap sesamanya, atau ilmu yang mempelajari masyarakat dan budaya manusia lah intinya ya. Sama bisnis ya, ada bisnis juga di sini. Oke, ini nanti bacaannya agak panjang ya guys ya. The Print Revolution, tentang revolusi prints, mesin cetak ya. Revolution, revolusi itu apa sih sebenarnya? Sering dengar revolusi. Revolusi itu perubahan yang cepat guys. Jadi cepat, perubahan cepat, revolusi. Kalau perubahan lambat namanya evolusi ya. Alright, ini ya. Teman-teman yang belum dapat materi sebelum-sebelumnya silahkan cek di playlist kita ya di channel ini ya. Structure udah lengkap ya kan, readingnya Longman, readingnya Longman udah lengkap ya, listening udah lengkap semua, Longman, Baron udah lengkap. Oke, langsung aja. Ini ada apa namanya, keterangannya dikit kita baca ya. Oke, in some questions in the reading section on the internet-based TOEFL, ini untuk IBT ya. Pada beberapa soal di bagian membaca TOEFL berbasis internet. Oh, kalau IBT itu lebih panjang berarti guys ya. Bacaannya itu lebih panjang meskipun lebih sedikit. Sedikit panjang gimana sih? Ya kalau di PBT yang paper based TOEFL itu kan ada 10 ya bacaannya ya. 10 atau berapa? Iya, 10 ya. Kalau ini kan cuma berapa? Apa namanya, IBT cuma sedikit ya. Cuman lebih panjang ya. Artikelnya lebih panjang, nggak kayak PBT. Oke. Langsung aja. In some questions in the reading section on the internet-based TOEFL, pada beberapa soal di bagian membaca TOEFL berbasis internet, you will be asked to recall and relate information and content from narration or sequence passages found in the college textbook ya. Anda akan diminta untuk mengingat dan menghubungkan informasi dan isi dari narasi atau bagian urutan yang terdapat dalam buku teks perguruan tinggi ya. Buat teman-teman yang kuliah ini kayaknya familiar ya sama topik-topiknya ya. Choose the best answer for multiple choice question ya, pilihlah jawaban terbaik untuk pertanyaan pilihan ganda. For computer assisted questions, untuk pertanyaan dengan bantuan komputer, follow the directions on the screen, ikuti petunjuk di layar. Oke guys. Oke, langsung aja kita terjemahin ya guys ya. Teman-teman sambil ini ya, sambil siap kertas sama pulpen, siapa tahu ada vocab yang mau kalian tulis, lumayan ya, karena untuk menghadapi reading ini salah satu cara terbaiknya adalah dengan nambah vocab ya. Kita harus nambah vocab terus setiap hari. Oke, judulnya adalah revolusi cetak ya. The Print Revolution, revolusi cetak atau mesin cetak lah intinya ya, percetakan ya. Alright, for more than 5,000 years ya, selama lebih dari 5.000 tahun, from the dawn of civilization in Mesopotamia and Egypt, sejak awal, dawn itu kayak subuh guys ya, tapi ya kita konteksnya di sini ya kita anggap awal gitu ya. Sejak awal peradaban civilization itu di Mesopotamia dan Mesir, Egypt ya. People in the West wrote by hand. Orang-orang di barat itu menulisnya pakai tangan guys ya. Imperial decrees ya. Imperial decrees itu kayak surat dari raja gitu ya, keputusan raja, keputusan kekaisaran gitu ya. Sacred scriptures, kitab suci. Commercial transaction, transaksi komersial. Private letters ya, surat pribadi. All require the skills of a select group of scribes, clerks, or monks. Semuanya memerlukan keterampilan sekelompok scribes, itu juru tulis ya. Scribes itu scribe sama clerk sama sih guys, juru tulis ya. Or monks, biksu ya, atau biksu yang pintar nulis gitu ya. Belum ada mesin cetak di sini pas itu ya. In Korea and China, however, maksudnya namun di Korea dan Tiongkok gitu ya, mechanical printing using carved wooden blocks had been introduced by AD 750. Namun di Korea dan Tiongkok, pencetakan mekanis menggunakan balok kayu berukir yang telah diperkenalkan pada tahun 750 AD. AD itu guys, Anno Domini kalau nggak salah. Ya, AD itu ya sekarang Masehi ya.
Kalau sebelum Masehi itu kan BC ya, before Christ. BC, before Christ, sebelum Masehi, sebelum kelahiran Yesus. Kalau setelah kelahiran Yesus ya AD, Anno Domini kalau nggak salah ya. Pokoknya Masehi lah intinya ya. Sir, sekarang ini tahun berapa AD? Ya sekarang tahun 2024 AD, guys. Ya gitu ya. AD itu ya Masehi. Okay, movable types. Movable types using character made of baked clay was invented in China in the 11th century. Mesin cetak yang dapat dipindahkan menggunakan karakter yang terbuat dari clay, tanah liat ya, yang dibakar, ditemukan di Tiongkok pada abad ke-11 ya. But the Chinese continued to prefer block printing well into the modern period. Namun orang Tiongkok tetap lebih memilih pencetakan blok hingga zaman modern. Okay. Written Chinese consists of thousands of ideographic characters. Bahasa Mandarin terdiri dari ribuan karakter yang ideografik ya. The labor of creating, organizing, and setting so many different bits of type made it much simpler to cut individual pages from a single wooden block. Ya, jadi kerja keras dalam membuat, mengatur dan mengatur begitu banyak jenis huruf yang berbeda gitu maksudnya ya. Membuatnya lebih mudah untuk memotong halaman individual dari satu blok kayu. Jadi per hurufnya itu ada blok-bloknya sendiri gitu ya. Kayak dicetak-cetak gitu ya, mungkin ya, ditempel kayunya ditempelin di tinta terus dicetak, ditempelin gitu ya. Kayak sejenis cara kerjanya sama kayak mesin ketik gitu lah. Terus European languages which can be written with fewer than 100 characters, bahasa-bahasa Eropa yang dapat ditulis dengan kurang dari 100 karakter, were much better adapted to printing with movable reusable type ya. Bahasa-bahasa Eropa yang dapat ditulis dengan kurang dari 100 karakter jauh lebih baik disesuaikan ya dengan pencetakan dengan jenis huruf yang dapat dipindahkan dan digunakan kembali. Oke, kalian dapat gambarannya nggak? Soalnya asing banget bagi saya ini mesin cetak nih. Gak apa, kita lanjut aja dulu ya. Oke, yang penting kita bisa jawab pertanyaan-pertanyaan nanti. It appears that the Mongol armies brought examples of Chinese printing. Ya, tampaknya tentara Mongol membawa contoh percetakan Tiongkok. Ya, the Venetian Marco Polo described seeing paper money during his travels. Marco Polo dari Venesia menggambarkan pernah melihat uang kertas selama perjalanannya to Western Asia and Europe at the end of the 13th century, ke Asia Barat dan Eropa pada akhir abad ke-13. Di waktu itu dia kayak pernah lihat uang kertas dia, maksudnya Marco Polo ini. Marco Polo itu yang terkenal itu guys, penjelajah dia, pelaut. Terus in the early 14th century, pada awal abad ke-14 ya, Europeans began using block printing techniques to produce religious images ya. Orang Eropa mulai menggunakan teknik cetak blok untuk menghasilkan gambar religius, berarti keagamaan ya. Short prayers, doa singkat, and even decks of playing cards ya, dan bahkan setumpuk kartu remi ya. Playing cards ya, kartu lah ininya ya. As with Chinese printing ya, seperti halnya percetakan Tiongkok, European block printing was a slow and expensive process for printing large number of varied text ya. Pencetakan blok Eropa merupakan proses yang lambat dan mahal untuk mencetak sejumlah besar teks yang bervariasi. Oke. The print revolution had to wait another century. Revolusi atau perubahan percetakan gitu ya, harus menunggu satu abad lagi, until the innovations of German goldsmith Johann Gutenberg ya, sampai datangnya ini ya, inovasi dari tukang emas dari Jerman namanya Johann Gutenberg. Johann Gutenberg ini nih guys, pencipta mesin ketik pertama ya. Kalau ini kan Graham Bell itu kan telepon ya. Kalau ini Johann Gutenberg itu coba kalian cari di Google. Dia pencipta mesin ketik pertama. Lahirnya 1399, meninggalnya 1468. Oke. Terus Gutenberg drew on his knowledge of metallurgy. Gutenberg memanfaatkan pengetahuannya tentang metalurgi. Metalurgi itu nih guys, ilmu sifat-sifat logam ya.
ilmu yang mempelajari sifat-sifat kimia dari logam dan cara memanfaatkannya untuk ya kegunaan sehari-hari lah. Ilmu yang mempelajari sifat-sifat logam gitu lah intinya, dia metalurgi itu. Gutenberg drew on his knowledge of metallurgy to devise a lead-tin copper alloy that could be cast into durable reusable type. Gutenberg memanfaatkan pengetahuannya tentang metalurgi untuk merancang paduan timah dan tembaga yang dapat dibentuk menjadi jenis yang tahan lama dan dapat digunakan kembali. Terus, his crucial invention was a type mold consisting of a flat strip of metal stamped in the same way a coin is minted. Penemuan krusialnya adalah cetakan tipe yang terdiri dari potongan logam datar yang dicap seperti cara yang sama, yang dicap dengan cara yang sama seperti a coin is minted. Koin dicetak ya, minted itu dicetak. Ya, caranya sama kayak nyetak koin gitu ya. Leaving the impression of a single letter inserted in the bottom of a rectangular brass box held together by screws. Meninggalkan kesan satu huruf yang dimasukkan ke bagian bawah kotak kuningan brass ya. Kotak kuningan persegi panjang yang diikat dengan sekrup. Molten metal was poured into it. Logam cair dituangkan ke dalamnya. Producing a single piece of type, menghasilkan satu jenis potongan. Itu type-nya itu bisa bermakna jenis atau ini ya guys ya. Mungkin type itu kan mesin ketik gitu ya, buat tombolnya itu ya. Kayak ini ya tombolnya. Kalian pernah lihat mesin ketik nggak? Mesin ketik itu yang bagian nempel-nempelnya di kertas itu loh, type-nya itu lah. Mungkin itu ya, atau type jenis. Coba teman-teman yang tahu mesinnya Gutenberg kayak gimana, mungkin bisa ngasih tahu type di sini artinya apa. Terus kita lanjut dulu. An experienced type founder could produce up to 600 pieces of type a day. Seorang pendiri type, maksudnya type founder, yang pembuat lah intinya ya, yang berpengalaman dapat memproduksi hingga 600 type setiap 600 potong type setiap hari. No wooden block carver could have approached that rate. Tidak ada pemahat balok kayu yang mampu mencapai kecepatan tersebut. To solve the remaining problems, untuk mengatasi masalah yang ada, masalah itu ya, masalah yang tersisa, Gutenberg adapted the screw press commonly used to produce linen, paper, and wine to make a printing press. Gutenberg mengadaptasi mesin press ulir yang biasa digunakan untuk memproduksi linen, kain ya, kertas, dan anggur untuk membuat mesin cetak ya. He followed the example of Flemish painters. Dia mengikuti contoh pelukis Flemish painters by adding linseed oil to the ink to make it thick enough to adhere uniformly to the metal type. Ya. Dia mengikuti contoh pelukis Flemish dengan menambahkan minyak biji rami, linseed oil itu, ke dalam tinta agar cukup kental untuk melekat secara seragam uniformly ya pada jenis logam ya, atau jenis logam atau type logam tadi ya, yang si type-nya tadi ya, yang saya jelasin tadi, type-nya tadi yang di mesin ketik itu. Ini harus ini guys, pernah lihat mesinnya ya, baru kita bisa paham ini teknis banget ini. Alright, lanjut dulu nggak apa-apa. In 1455, pada tahun 1455, the Gutenberg Bible was published in Mainz, Germany. Pada tahun 1455, Alkitab Bible ya, Injil, Alkitab Gutenberg yang punyanya Gutenberg diterbitkan di Mainz, Jerman, ya, but not by Gutenberg, tapi tidak oleh Gutenberg. Jadi yang nyetak bukan dia, tapi hasil dari mesinnya dia gitu loh maksudnya. Ya, kenapa kok bisa gitu? Bukan dia yang menerbitkan. Alright. After years of costly experimentation, ya, setelah bertahun-tahun melakukan eksperimen costly yang memakan banyak biaya lah intinya ya, Gutenberg was forced to turn over his equipments and newly printed Bibles to his partner and creditor. Gutenberg terpaksa menyerahkan peralatannya dan Bible-nya, Injil-Injilnya ya, yang baru dicetak itu kepada rekan dan krediturnya, berarti dia ngutang dia. The wealthy merchant and moneylender Johann Faust.
seorang ini ya saudagar kaya dan moneylender itu rentenir guys, yang namanya Johann Voss. So dia punya utang soalnya, makanya yang nerbitin ini Johann Voss ya. Terus the new technology which enable printers to create 1,000 or more copies in a single print run. Teknologi baru ini yang memungkinkan printer membuat ribuan salinan atau lebih dalam single print run, sekali pencetakan gitu ya, was highly efficient, sangatlah efisien. Simple printed school text cost only a quarter of the price of hand copied text. Ya, harga buku teks sekolah yang dicetak sederhana harganya hanya seperempat dari yang kalau ditulis pakai tangan ya. Dulu ada guys, buku-buku ada dijual tapi nggak lewat percetakan ya, ditulis tangan ya. Capek sekali ya. The leading bookseller in the university town of Bologna managed to stock 10,000 copies of text, treatises and commentaries ya. Penjual buku terkemuka di kota ini ya, Universitas Bologna berhasil menyimpan 10.000 eksemplar teks, risalah dan komentar. Oke. By 1500 ya, maksudnya 1500, 1500, pada tahun 1500, even street singers sold printed copies of their songs. Bahkan pengamen jalanan menjual salinan cetak lagu-lagu mereka. Wow. Terus Gutenberg's invention was revolutionary because for the first time the same information and ideas were available throughout Europe at virtually the same time. Penemuan Gutenberg itu bersifat revolusioner karena untuk pertama kalinya informasi dan gagasan yang sama tersedia di seluruh Eropa pada waktu yang hampir bersamaan. The Great Venetian printer Aldus Manutius, pencetak besar Venesia Aldus Manutius, yang lahir 1450 meninggalnya 1515, produced over 120,000 volumes ya, memproduksi lebih dari 120.000 jilid ya. Many in the new smaller easy portable octavo formats about 6 by 9 inches. Banyak diantaranya dalam format octavo. Octavo itu yang kecil itu ya. Buku octavo itu yang biasa kalian bawa buat notes itu ya. Yang warnanya kayak luarnya kayak batik itu, buku octavo, ukuran octavo A6 kalau nggak salah. Dalam format octavo yang baru lebih kecil dan mudah dibawa sekitar 6 kali 9 inci. Oke. Books from the Alden Press and other humanistic publishers played a decisive role in spreading humanism to part of Europe where manuscript books were difficult to acquire. Buku-buku dari Alden Press dan penerbit humanistik lainnya memainkan peran penting dalam menyebarkan humanisme ke wilayah Eropa di mana buku-buku manuskrip sulit diperoleh. Alright. Terus moreover, terlebih lagi, book owning was no longer the exclusive preserve of scholars. Terlebih lagi, kepemilikan buku tidak lagi menjadi preserve, itu hak eksklusif ya, of scholars, para sarjana. Kepemilikan buku tidak lagi menjadi hak eksklusif para sarjana atau orang-orang terpelajar ya. Semua orang boleh punya ya. This was all the more true because printers included on their lists works in vernacular languages. Hal ini semakin benar karena percetakan yang termasuk dalam daftar mereka bekerja dalam vernacular. Vernacular language berarti bahasa lokal, bahasa daerah ya. Maksudnya ada buku yang pakai bahasa lokal, nggak yang nasional semuanya, enggak ya. Not just the ancient classic ya, bukan hanya bahasa klasik kuno, tapi juga ada yang pakai bahasa lain lah. Vernacular itu bahasa lokal, bahasa daerah. The very popularity of printed vernacular text affected language ya. Popularitas teks vernacular cetak mempengaruhi bahasa ya. William Caxton, yang nama orang ya, William Caxton lahir 1422, meninggal 1492. For example, contohnya ya, began printing books in English in 1472. Ya, mulai mencetak buku dalam bahasa Inggris pada tahun 1472. His pioneering work helped standardize modern English. Karya rintisannya itu membantu membakukan bahasa Inggris modern. Oke. Just as the publication of Martin Luther's German translation of Bible in 1522 would standardize modern German. Sama seperti penerbitan Bible atau Injil terjemahan Jerman
karya Martin Luther pada tahun 1522 yang akan membakukan bahasa Jerman modern. Oke. The advent itu kayak kemunculan gitu ya. The advent of printing had other far-reaching consequences. Munculnya percetakan mempunyai konsekuensi lain yang luas ya. It promoted the increase of literacy throughout Europe. Ini mendorong peningkatan melek huruf literasi ya. Literasi itu melek huruf di seluruh Eropa. By the 18th century ya, pada abad ke-18, printed books had changed the nature of popular culture. Buku cetak telah mengubah sifat budaya populer. Myth, folk song, and popular histories were traditionally passed by word of mouth. Mitos, lagu daerah, dan sejarah populer secara tradisional disebarkan dari mulut ke mulut, often changing in the telling to fit the time and place. Seringkali ceritanya berubah-ubah agar sesuai dengan waktu dan tempat. Once they appeared in print, begitu muncul di media cetak ya, they could no longer be performed and refashioned ya. Karya-karya tersebut tidak dapat lagi di-perform, berarti dipentaskan gitu ya. And refashion, dan diubah bentuk, refashion itu diubah bentuknya. Only recited, hanya dapat dibacakan ya. Printing not only changed the way information was transmitted ya, pencetakan itu tidak hanya mengubah cara transmitted itu penyampaian informasi gitu ya, but also change the character of the information itself, tapi juga mengubah karakter dari informasi tersebut. Maksudnya pencetakan tidak hanya mengubah cara penyampaian informasi, tetapi juga mengubah karakter informasi itu sendiri. Alright, panjang sekali ya guys ya. Coba kita ini ya, jawabin pertanyaannya. Alright, dari nomor 1 dulu. With which of the following topic is the passage primarily concerns? Manakah dari topik-topik berikut yang menjadi perhatian utama bacaan ini? Yang jadi inti utama bacaan apa ya guys? A comparison of religious and humanistic publication, perbandingan publikasi keagamaan dan humanistik. Enggak kayaknya ya. Kalau yang D, a history of the printing process worldwide, sejarah proses pencetakan di seluruh dunia. Iya, tentang pencetakan ya kan. B bisa. Kalau yang C, an account of Gutenberg's inventions, penjelasan tentang penemuan Gutenberg. Tadi nggak ngomong Gutenberg aja. Lebih ke B. Terus kalau yang D, sebentar, the effect of books on the history of Europe, pengaruh buku terhadap sejarah Eropa. Iya, ada pembahasannya, itu ada. Cuman yang jadi inti adalah yang B guys, tentang history of the printing process worldwide ya. Jadi sejarah proses pencetakan di seluruh dunia ya, lebih ke proses cetak ya tadi ya ngomonginnya ya. Masih gampang. Oke, nomor 2-nya, how was popular culture affected by printing? Bagaimana budaya populer dipengaruhi oleh media cetak? Yang mana guys? Apakah yang A, the oral tradition required editing of printed documents ya, tradisi lisan memerlukan penyuntingan dokumen cetak. Memerlukan. Enggak, ini saling mendukung guys, bukan memerlukan. Kan orang dulu juga nggak sadar kalau itu diperlukan. Kurang. Kalau yang B, stories and songs change less often ya, cerita dan lagu lebih jarang berubah. Iya, bisa. Nah, itu kan mempengaruhi secara populernya ya, popular culture. Budaya populernya kan lagu sama cerita yang biasa di refashion, diubah-ubah gitu ya. Kalau pas ada percetakan itu ceritanya itu nggak bisa nggak bisa dikarang-karang lagi ya. Udah tinggal dibacain aja. B bisa. Terus yang C, more folk histories were preserved ya, banyak sejarah rakyat yang dilestarikan. Kalau yang D, traditional performance became more popular, nggak ada, informasi itu nggak ada. Lebih tepat ini guys, yang paling tepat adalah yang B ya. Jadi dia nggak bisa dirubah-rubah lagi. Itu pop culture kan ini, waktu itu cerita dan lagu ya kan. Pada masa itu tidak berubah ya. Kalau nomor 3-nya itu the word crucial, kata krusial di bacaan artinya dekat dengan apa guys? Crucial.
Krusial ya, krusial itu kayak penting, gawat, penting, penting, gawat, signifikan, important ya, iya penting, important, kayak gitulah intinya ya. Coba kita baca, kita cari apakah yang A totally new, benar-benar baru, bukan. Krusial itu bukan baru. Kalau yang B very significant, ya significant bisa. Greatly debated, sangat diperdebatkan, bukan. Itu mah critical kalau diperdebatkan. Krusial itu yang krusial, penting ya, yang berpengaruh ya intinya. Oh, itu sangat krusial, itu sangat penting ya, bagi utama itu krusial. Kalau yang D sangat kompleks, belum tentu. Sesuatu yang krusial belum tentu yang sulit ya, highly complex. No, yang B ya, yang B lagi guys. Kalau yang nomor 4, the word character in the passage is closest in meaning to. Kata ini, kata karakter di bacaan dekat artinya dengan apa? Apakah yang A popularitas, nature, alami, truth, kebenaran, difficulty, kesulitan? Kalau ini sesuai konteks ya karakternya ya. Karena karakter kan aktor gitu ya, tapi kan di sini nggak ada pilihan jawabannya. Berarti ya kita harus naik lagi, baca ya kan. Ini ya yang paling belakang nih ya, paling bawah sendiri nih ya, ada kata character. Oke, pencetakan, printing not only changed the way information was transmitted but also changed the character of the information itself. Pencetakan tidak hanya mengubah cara penyampaian informasi, tetapi juga mengubah karakter informasi itu sendiri. Karakter informasi yang mana guys? Apa jawabannya ini ya? Sifat alaminya ya, nature-nya, naturalnya dia ya, berarti yang ini, yang B. Karena coba kalian, kalau yang A popularitas enggak lah, kebenaran enggak lah, difficulty, kesulitan enggak, sifat alaminya dia, karakternya dia ya. Yang B lagi ya, 4 kali B dah ya. Kalau yang nomor 5, the word it, the passage refers to. Kata it guys ya. Ini ya, ada ya. Kita baca dari ini guys, his crucial sampai it saja ya. His crucial invention was a type mold consisting of flat strip of metal stamps in the same way a coin is minted. Penemuan pentingnya adalah cetakan type yang terdiri dari potongan logam datar yang dicap dengan cara yang sama seperti koin dicetak. Alright. Okay, leaving the impression of a single letter, meninggalkan kesan satu huruf, inserted in the bottom of rectangular brass box held together by screws. Ya, meninggalkan kesan satu huruf yang disisipkan di bagian bawah kotak kuningan persegi panjang yang disatukan dengan skrup. Terus molten metal was poured into it, logam cair dituangkan ke dalamnya. It's itu mengacu kemana guys? Ke kotaknya ya, kotak kuningan ya. Kotak kuningan persegi panjang ya. Berarti jawabannya adalah yang A guys. Alright, box ya, kotak kuningan itu. Alright, kalau yang B letter, surat, impression kan kesan, bukan. Coin bukan ya, kotaknya ya. Yang nomor 6, according to paragraph 6, how did Europeans learn about block printing? Menurut paragraf 6, bagaimana orang Eropa belajar tentang pencetakan blok? Apakah yang A, they saw examples that were brought from China by explorers and soldiers. Mereka melihat contoh-contoh yang dibawa dari Tiongkok oleh penjelajah dan tentara. Kalau yang B, a German goldsmith invented it at the beginning of the 15th century. Seorang tukang emas Jerman menemukannya pada awal abad ke-15. Kalau yang C, it was first devised in Europe in order to print paper money. Ini pertama kali dirancang di Eropa untuk mencetak uang kertas. Kalau yang D, the Egyptian used the blocks for documents that the Europeans received. Orang-orang Mesir menggunakan blok-blok untuk dokumen yang diterima orang Eropa. Yang mana ini guys? Yang mana ini guys? Jawabannya adalah yang A guys. Jadi they saw examples that were brought from China by explorers and soldiers ya. Mereka melihat contoh-contoh yang dibawa dari Tiongkok oleh penjelajah dan tentara. Pertanyaannya kan, menurut paragraf 6, bagaimana orang Eropa belajar tentang pencetakan blok? Yang A, mereka melihat contoh-contohnya dari contoh-contohnya yang dibawa oleh penjelajah
dia ini bawa dari Tiongkok lah oleh penjelajah dan tentara gitu ya. Ngeliatin contoh, soalnya tadi pernah Marco Polo kan pernah lihat gitu loh. Ya tadi kan ada gini ya, it appears that the Mongol armies brought examples of Chinese printing. Ya, the Venetian Marco Polo described seeing paper money during his travel to Western Asia and Europe at the end of the 13th century. Ya kan? Tampaknya tentara Mongol membawa contoh percetakan Tiongkok ya, pencetakan Tiongkok gitu ya. Marco Polo dari Venesia, ya kan orang Eropa nih, menggambarkan dia itu pernah melihat uang kertas selama perjalanannya ke Asia Barat ya, pada abad ke-13. Alright, salah satu orang yang pernah melihat itu ini ya, Marco Polo, makanya mereka bisa belajar, orang-orang Eropanya bisa belajar. Alright. Nomor 7-nya sekarang guys. Alright, so which of the sentences below best expresses the information in the highlighted statement in the passage? Kalimat manakah di bawah ini yang paling tepat mengungkapkan informasi dalam pernyataan yang highlighted, berarti yang disorot di bagian tersebut. Bentar, saya baca lagi. Which of the sentences below best expresses the information in the highlighted statement in the passage? Kalimat manakah di bawah ini yang paling tepat mengungkapkan informasi dalam pernyataan yang disorot di bagian tersebut? Alright. The other choices change the meaning or leave out important information. Ya, pilihan lainnya mengubah arti atau menghilangkan informasi penting. Oke, kita lihat dulu kalimat yang disorot. Oh ini ya. Moreover, book owning was no longer the exclusive preserve of scholars. Terlebih lagi, kepemilikan buku tidak lagi menjadi hak eksklusif para sarjana. Oke. Maksudnya apa guys? Apakah yang A? Scholars owned more books than other people. Jadi para sarjana memiliki lebih banyak buku daripada orang lain. Bukan ya. Kalau yang B, scholars were not the only people who could own books. Para sarjana bukanlah satu-satunya yang bisa memiliki buku. Ya betul. Coba yang C dulu. Scholars preserve books for use by other people. Para sarjana mengawetkan buku untuk digunakan oleh orang lain. Enggak. Kalau yang D, scholars owned some exclusive books. Ya, para sarjana memiliki beberapa buku eksklusif. Enggak. Ya, jawabannya adalah yang B ya. Para sarjana itu bukanlah satu-satunya yang bisa memiliki buku. Semua orang juga boleh ya. Yang nomor 8-nya, the author mentions all of the following advantage of the print revolution except, penulis menyebutkan semua keuntungan revolusi cetak berikut ini kecuali yang mana guys? Apakah yang A, the standardization of English? Standarisasi bahasa Inggris? Iya, ada tadi itu keuntungan ya. Keuntungannya standarisasi bahasa Inggris, terus advancements of literacy, kemajuan literasi atau melek baca ya. Kalau dissemination itu penyebaran humanisme tentang cerita, lagu segala macam ya. Semua yang diciptakan manusia ya, iya. Kalau restorasi udah bisa nggak? Restoration of manuscript. Enggak ya. Enggak ada ya keterangan restorasi naskah ya. Ya udah, naskah yang zaman dulu ya di museumkan aja, bukan direstorasi. Restorasi itu dibenerin itu ya, di apa? Diperbaiki. Enggak ya, dia nyetak lagi lah intinya. Kalau yang nomor 9-nya, it can be inferred that Gutenberg, bisa disimpulkan bahwa Gutenberg itu apa guys? Apakah yang A, had probably traveled to China and Western Asia, mungkin telah bepergian ke Cina dan Asia Barat? Ataukah yang B, did not live to see his invention succeed, tidak hidup untuk melihat penemuannya berhasil? Berarti dia maksudnya penemuannya itu berhasil tapi dianya udah meninggal gitu loh. Was a painter, kalau yang C, was a painter before he became an inventor, adalah seorang pelukis sebelum ia menjadi seorang penemu. Ataukah yang D, worked for a long time to perfect his printing process, bekerja lama untuk menyempurnakan proses pencetakannya? Yang mana guys? Yang bisa disimpulkan tentang Gutenberg yang paling jelas adalah yang D, worked for a long time to perfect his printing process. Dia itu udah ngerjainnya lama untuk menyempurnakan percetakannya ya kan.
Soalnya tadi kan ada kata-kata because Gutenberg engaged in years of costly experimentation. Ya kan, karena Gutenberg terlibat dalam eksperimen yang mahal selama bertahun-tahun, sampai ngutang dia kan. Dia mahal dan bertahun-tahun ya kan. Berarti bisa disimpulkan bahwa dia tuh ngerjainnya udah lama gitu ya, dan biayanya mahal juga gitu guys. Tadi ya kalau yang nomor ininya, nomor 10-nya, four squares, 4 kotak, indicate where the following sentence can be added to the passage. 4 kotak di bawah ya, menunjukkan di mana kalimat berikut dapat ditambahkan pada bacaan tersebut ya. Sebentar, kita baca dulu nih ya. Although he did not receive the financial remuneration that he deserved, history has recorded his name among the most influential inventors of all time. Ya, meskipun ia tidak menerima imbalan finansial, remunerasi itu imbalan duit ya, imbalan lah intinya ya, that he deserve, yang dia pantas terima ya. Meskipun ia tidak menerima imbalan finansial yang layak diterimanya, sejarah telah mencatat namanya di antara penemu paling berpengaruh sepanjang masa. Pertanyaannya, where would the sentence best fit into passage? Ya, di manakah kalimat yang paling sesuai dengan bacaan tersebut? Ya. Oh, kata-kata ini mau ditambahkan di setelah kotak ya. Kotaknya mana guys? Coba kita lihat ke atas dulu. Apakah ada kotak? Oh, itu ada ya. A, B, C, D itu ya. Lebih ke ini ya, lebih ke dia tidak mendapatkan duit ya. Molten metal was poured into it, producing a single tap. Itu yang A-nya. Molten metal was poured into it, producing a single piece of type. An experienced type founder could produce up to 600 pieces of type a day. No wooden block, however, could have approached that rate. Logam cair dituangkan ke dalamnya menghasilkan satu type ya, potongan type. Seorang pendiri type yang berpengalaman dapat memproduksi hingga 600 potong type setiap hari. Tidak ada pemahat balok kayu yang mampu mencapai kecepatan tersebut. Apakah kata-kata tadi tidak dapat duit tadi ini guys, tidak dapat imbalan finansial bisa dimasukin setelah ini? Kayaknya kurang ya. Kalau yang B, coba kita cek yang B. To solve the remaining problems, Gutenberg adapted the screw press commonly used to produce linen paper and wine to make a printing press. Untuk mengatasi masalah yang tersisa, Gutenberg mengadaptasi mesin press ulir yang biasa digunakan untuk memproduksi linen, kertas, dan anggur untuk membuat mesin cetak. Enggak, belum tepat yang B ya. Coba yang C. In 1455, the Gutenberg Bible was published in Mainz, Germany, but not by Gutenberg. Pada tahun 1455, Bible-nya atau Injilnya Gutenberg diterbitkan di Mainz, Jerman, tetapi tidak oleh Gutenberg. After years of costly experimentation, Gutenberg was forced to turn over his equipment and newly printed Bibles to his partner and creditor, the wealthy merchant and moneylender Johann First. Setelah bertahun-tahun melakukan eksperimen yang memakan banyak biaya, Gutenberg terpaksa menyerahkan peralatan dan Bible-nya, Alkitab ya, Injilnya yang baru dicetaknya kepada rekan dan kreditornya, saudagar kaya dan rentenir namanya Johann First. Nah, ini yang pas guys. Habis C ya, habis kata-kata dari C baru kita dilanjut ke kata-kata yang tadi, kayak although he did not receive the financial remuneration tadi loh guys. Meskipun dia tidak menerima imbalan finansial yang layak diterimanya, sejarah telah mencatat namanya di antara penemu paling berpengaruh sepanjang masa. Itu tadi ya kan nggak dapat duit dia. Alright, berarti yang paling cepat yang paling tepat maksudnya adalah yang C ya guys ya. Jawabannya adalah yang C. Kalau yang D, sir, lihat dulu, the new technology which enable printer to create 1,000 or more copies a single print. Kayaknya enggak. Itu lebih ke duit ya ini ya, yang C ya. Kalau yang nomor 11, complete the table below complete the table below by matching each of the places with the important event that correspond to it. Lengkapi tabel di bawah ini dengan mencocokkan setiap tempat dengan peristiwa penting yang berkaitan dengannya. Alright, one of the answer choices will not be used. Salah satu pilihan jawaban tidak akan digunakan. Oke, yang mana nih guys? Oke, kita baca dulu. Itu nama negaranya tahu ya? A, Jerman, B, Mesir, C, Itali, D, Cina, E, Prancis ya, F, England, yang G, Korea. Yang E kayaknya nggak ada ya. Prancis kayaknya nggak disebutin tadi di atas tadi. Coba
kita lihat kotaknya dulu. Ini kita artiin, nanti huruf-hurufnya kita taruh sebelahnya aja gitu, gampang guys yang ngejawabnya ya. Kita kan manual ya kan. Scribes itu juru tulis ya. Scribes began to copy manuscripts. Para juru tulis mulai menyalin naskah. Kalau yang block printing was devised itu maksudnya pencetakan blok telah dirancang. The Gutenberg Bible was published. Bible atau Injilnya Gutenberg diterbitkan. Kalau yang selanjutnya smaller books were popularized. Ada tadi ya, Octavo tadi ya, buku-buku berukuran kecil dipopulerkan. Kalau yang terakhir native language books appeared. Vernacular tadi ya, native language, buku-buku berbahasa asli muncul. Vernacular dari bahasa lokal, bahasa asli tadi guys. Oke. Kita cari negara-negara yang berhubungan dengan ini ya, berhubungan dengan kata-kata ini ya. Yang pertama, scribes began to copy manuscripts ya. Para juru tulis mulai menyalin naskah itu di negara di negara ini guys. Di negara yang B, Mesir ya. Mesir, karena kan di situ ini ya, pusatnya Nabi Musa ya kan. Mungkin ya. Ada Taurat di situ, mungkin buat mengcopy itu ya, para juru tulis mengcopy manuskripnya itu untuk mengcopy Taurat. Yang B, Egypt, Mesir. Kalau yang block printing was devised, pencetakan blok telah dirancangnya itu di mana aja guys? Yang di Cina sama yang di ini ya, di Korea ya, Cina dan Korea tadi guys di atas. Kalau yang The Gutenberg Bible dipublikasikan ya jelas di Jerman tadi kan. Kalau yang smaller books, buku kecil dipopulerkan itu di Itali, di C ya, Itali. Octavo tadi kan di Itali. Terus kalau native language books appeared, muncul bahasa vernacular atau bahasa lokal, bahasa asli gitu. Itu dimulainya di Inggris ya, di Inggris. Nah kalau yang E ini Prancis, kayaknya nggak ada dari tadi ya, di bacaan nggak ada Prancis gitu, nggak nyebutin Prancis gitu guys. Oke, nomor 12-nya, complete a summary of the passage by selecting 3 answer choices that express the most important ideas. Lengkapi ringkasan bagi bacaan tersebut dengan memiliki bacaan bawahnya. Dengan memilih 3 pilihan jawaban yang mengungkapkan gagasan paling penting. Alright, idea yang paling penting. Oke, nanti dulu kita baca yang tebel itu ya. The other 3 sentences do not belong in the summary because they express ideas that are not in the passage or they do not refer to the major ideas. 3 kalimat lainnya tidak termasuk dalam ringkasan karena mengungkapkan gagasan yang tidak ada dalam paragraf atau tidak mengacu pada gagasan utama. Ada yang tiga bacaan yang penting, ada yang 3 yang minor atau tidak terlalu penting gitu guys maksudnya. This question is worth 2 points. Pertanyaan ini bernilai 2 poin. Ini untuk IBT ya. Oke, kata-katanya adalah printing not only change the way. Oh, ini yang kata-kata terakhir ya. Printing not only change the way information was transmitted, but also change the character of the information itself, right? Pencetakan tidak hanya mengubah cara penyampaian informasi, tetapi juga mengubah karakter informasi itu sendiri. Mengubah informasi ya. Sebentar, saya serap dulu guys maksudnya ya. Printing not only change the way information was transmitted, percetakan tidak hanya mengubah cara penyampaian informasi, but also tapi juga change the character of the information itself, tapi juga mengubah karakter informasi itu. Alright, kita coba baca ini yang penting-penting yang mana nih ya, yang idea paling penting gitu ya. Yang pertama yang A itu Gutenberg devised reusable type for European languages to replace the block printing that was more appropriate for Asian languages. Ya, Gutenberg merancang jenis huruf jenis type-nya itu yang dapat digunakan kembali untuk bahasa-bahasa Eropa untuk menggantikan pencetakan blok yang lebih sesuai untuk bahasa-bahasa Asia. Jadi yang dari bahasa-bahasa Asia itu diganti dia kan ngelihat contohnya dari ini ya, dari
Korea sama Cina gitu kan. Marco Polo tadi kan, orang-orang Eropa itu taunya dari Asia kan. Terus diganti sama Gutenberg, dirancang sama Gutenberg. Dia merancang huruf yang dapat digunakan untuk bahasa-bahasa di Eropa ya. Contekannya dari Asia. Iya, ini penting ya, kita save A ya. A penting. Kalau yang B, information and ideas were made available throughout Europe to a large number of people at virtually the same time. Informasi dan ide tersedia di seluruh Eropa kepada banyak orang pada waktu yang hampir bersamaan. Ya betul, ada juga tadi ini yang penting juga ya. Termasuk ini informasi penting karena adanya pencetakan, jadi informasi itu bisa bisa tersedia di seluruh Eropa kepada orang pada waktu yang hampir bersamaan. Oke, kalau yang C-nya a new format, ini nggak terlalu penting ini. Ya memang ada, cuman nggak sesuatu yang penting-penting banget, nggak not the way tadi ya. Kata-katanya tadi kan, printing not only change the information was transmitted but also change the character of the information itself. Itu kan yang intinya ada di situ. Pencetakan tidak hanya mengubah cara penyampaian informasi tetapi juga mengubah karakter informasi itu sendiri. Nah, berarti kita cari yang besar-besarnya aja. Kalau yang C ini artinya nih guys, cuman kayak berubah ukuran aja. A new format for books made them more portable and easier for people to handle. Format baru untuk buku menjadikannya lebih portable dan mudah dipegang orang. Iya ada, cuman nggak terlalu sangat penting ya. Kalau yang D, block printing continue to be used to print paper money in most of the European countries. Pencetakan blok terus digunakan untuk mencetak uang kertas di sebagian besar negara-negara Eropa. Kalau paper money kayaknya nggak terlalu banyak dibahas tadi ya guys ya. Nggak banyak dibahas tentang yang uang. Coba kita lihat yang E. Kalau yang E, many changes in literacy and vernacular languages occurred as a result of the printing press. Banyak perubahan dalam literasi, ya betul, penting ini. Banyak perubahan dalam literasi dan bahasa daerah vernacular ya, yang terjadi akibat adanya mesin cetak. Ya, karena semua orang bisa nyetak kan, jadi terserah mereka mau bahasa apa aja. Alright, ini penting ya, penting ini menambah bobot dari bacaan tadi ya. Kalau yang F itu, Gutenberg did not realize much from his invention because he had accumulated debts in order to pay for his experiments. Ya, Gutenberg tidak menyadari banyak dari penemuannya karena dia telah menumpuk hutang untuk membayar eksperimennya. Iya, ini ada, cuman nggak terlalu esensial ya untuk idea tentang printing ya. Cuman kayak minor aja, nggak terlalu besar gitu ya, nggak terlalu sesuatu yang besar. Bagi si orangnya memang besar, tapi bagi informasi tentang percetakannya ya enggak sih. Alright, kalau yang uang tadi ya, yang D tadi, block printing continue to be used to print paper money in most of the European countries. Pencetakan blok terus digunakan untuk mencetak uang kertas di sebagian besar negara-negara Eropa. Kayaknya belum nggak ada tadi di bacaannya, belum ada ya. Ini masih jauh ya, ini masih pencetakan itu masih untuk kertas ya, belum dipikirkan untuk uang ya, karena uang kan perlu persyaratan, ada hologramnya lah segala macam, nggak ada ya tadi kayaknya. Alright, berarti A, yang penting A, B sama E ya, A, B sama E aja ya, gitu guys. Alright, oke, gimana? Pusing? Apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silahkan nanya di kolom komentar guys. And then don't forget to share this channel to all of your friends that learn English. Jangan lupa di share juga channel ini ke teman-temannya yang lagi belajar bahasa Inggris. Habis ini kita lanjutin ke exercise 61. 61 nanti ada natural sciences, berarti IPA ya, ilmu pengetahuan alam. Nanti lebih spesifiknya adalah tentang glacial movement, pergerakan glacial atau glacier ya, atau es, tumpukan es itu ya, di kutub utara, kutub selatan ya. Oke. Alright guys, thank you very much. See you.